Shalom, kembali berjumpa dengan saya Silas Manalu. Saudaraku, saya ditemani istriku tercinta, namanya Sartika Marbun, saudaraku. Si Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke IG saya. Dari pertanyaan itu kita sudah saring beberapa pertanyaan yang kita akan jawab melalui media ini. Ya, silakan. Moderator mau tanyakan apa? Pertanyaan pertama, #Muti_Brian. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki komitmen dengan pasangan yang LDRan? Oke, LDRan ya. Silakan mau jawab. Kamu dulu deh. Oke, supaya kita bisa komit dalam hubungan walaupun LDR, yang pertama adalah saling percaya saja bahwa pasanganmu itu melakukan semua yang terbaik di sana untukmu dan untuk kehidupan kalian kelak. Jadi jangan curiga, tetaplah dukung dia bahwa dia melakukan semua yang terbaik agar cintanya tetap terjaga. Jadi menurutku untuk menjaga komitmen itu ya Anda harus percayai dia dan Anda harus berdoa untuk dia. Itu saja sih menurut saya. Ya, sambil nambahin juga bahwa selain saling percaya ya memang harus pegang sama-sama komitmen dari awal hubungan itu. Ya, oke. Pertanyaan kedua dari #GebiSusilo. Bagaimana menemukan kriteria jodoh dari Tuhan? Kriteria jodoh dari Tuhan. Ya, silakan. Oh, saya lagi. Kriteria jodoh dari Tuhan dari Gebi Susilo, banyak sih ya. Alkitab sudah memberikan arahan yang dari Tuhan itu adalah tentu yang sepadan, seiman. Nah, sepadan di sini bukan bicara hanya sekedar agamanya sama, tidak. Sepadan di sini berbicara tentang hati sama, tujuan sama, visi sama. Jangan satu agama tapi ada yang satu tinggal di tempat A, satu ke gereja, satu pelayanan, satu tidak. Nah, yang sepadan itu selalu beriringan. Pelayanan sama-sama, doa sama-sama, bisnis sama-sama, itu yang disebut sepadan. Jangan sampai satu pelayanan, satu tidak pernah ibadah atau gereja. Jadi sepadan itu salah satu kriteria jodoh dari Tuhan. Dan masih banyak lain lagi. Tapi yang saya mau tekankan adalah harus sepadan. Sepadan itu bicara sevisi, semisi, selangkah, dan sebagainya. Saya mau tambahin, salah satu bahwa kita tahu itu jodoh dari Tuhan, salah satunya adalah pada masa perkenalan. Di masa perkenalan itu tadi suami juga ngomong bahwa kita harus sepadan. Nah, kata sepadan ini kan sebenarnya luas. Yang paling penting begini, di masa perkenalannya, bisa yang disebut dengan masa pacaran itu atau masa pertemanan itu, kita tuh harus kenal dulu siapa yang kita sedang dekat gitu. Sifatnya, karakternya, support nggak dengan hidup kita, dengan visi hidup kita. Kebanyakan anak muda ini kejebak di sini. Kita punya passion yang kuat tentang mengasihi Tuhan atau melayani di gereja, tapi passion teman yang dekat dengan kita ini sukanya misalnya dia hangout gitu, jalan-jalan terus, nggak terlalu suka dengan pelayanan. Dan ini udah pasti nggak sepadan. Jadi pastikan dari masa perkenalan ini kita tahu betul bahwa dia itu seiringan, sejalan dengan kita. Makanya di masa-masa pertemanan dan pacaran, teman-teman, anak-anak muda harus terbuka, harus jadi diri sendiri. Sampai akhirnya kita tahu bahwa kita memang satu jalan dengan teman yang kita sedang dekat ini. Baru di situ kita bisa sambil berdoa, sambil berteman, sambil berdoa, sambil berteman, sampai Tuhan tunjukkan mana yang terbaik buat kita. Oke. Pertanyaan berikut, jodoh itu dari Tuhan atau kita yang cari sendiri? Ya.
Oke, pertanyaannya, jodoh itu dari Tuhan atau dari kita? Boleh tahu itu dari siapa? Dari GB Susilo. Oh, dari Mbak Gaby Gaby kayaknya Susilo lagi. banyak Oke. banget pengen belajar Baik, ya. sebenarnya saudaraku, kalau dibilang jodoh dari Tuhan, tentu ada faktor Tuhan. Yes. Tapi tidak murni, tidak mutlak 100% faktor Tuhan. Yes. Yang kedua, ada faktor saudara. Anda yang harus cari, bukan Tuhan yang cari. Ya. Tuhan kan sudah berikan kriteria, syarat yang Anda harus cari, sepadan, seiman, dan sebagainya. Itu kan kriteria dari Tuhan. Nah, Andalah yang harus cari. Tidak mungkin Tuhan yang kirim datang ke rumah saudara. Tidak, saudara yang membangun hubungan, saudara yang mulai mengenal karakter satu dengan yang lain, saudara yang memberi sinyal, dan sebagainya. Jadi, tidak faktor Tuhan, tidak faktor sendiri dari manusia. Kedua hal ini, kedua pribadi ini harus bekerja sama. Ada faktor Tuhannya, ada faktor manusianya. Jadi jodoh itu Tuhan sudah berikan ketentuan dan Tuhan sudah mempersiapkan, tapi saudaralah yang mencari sesuai kriteria. Saudaralah yang berjuang untuk mendapatkannya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, jadi intinya jodoh itu dari Tuhan. Yes. Jodoh itu Tuhan yang sediakan. Tapi ada bagian kita untuk memilih mana yang dari Tuhan. Karena Tuhan kasih kita hak free will. Jadi termasuk jodoh, Tuhan pasti sediakan yang terbaik, sudah. Tapi kita sebagai manusia dikasih Tuhan pilihan mana yang terbaik. Maka daripada itu, untuk menemukan jodoh yang terbaik dari Tuhan, simpel, dekat sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Waktu kamu dekat sama orang, kamu tanya, Tuhan ini enggak yang terbaik. Jangan udah jatuh cinta baru tanya sama Tuhan. Percayalah, kamu nggak akan bisa mendengar suara Tuhan. Tapi di masa pasti deket, Tuhan ini dari Tuhan nggak, minta tanda. Perjalanannya pasti yang satu, yang tadi pertanyaan yang sebelumnya, bahwa kita harus sepadan sejalan. Itu aja. Pertanyaan berikutnya dari hashtag Rosaulina Simamora. Jodoh yang sepadan itu gimana ya? Berharap mendapat jawaban yang memuaskan dan mudah dipahami. Oke, pertanyaan dari Rosa Gak mau ribet orangnya Simamora. nanti ya. Oke. Silakan. Yang sepadan itu seperti apa? Begitu ya pertanyaannya. Hampir mirip Nah, sih yang sebenarnya dari- sudah terjawab tadi sebagian. Sepadan itu bukan hanya sekedar satu agama. Sepadan itu satu langkah, satu tujuan, satu visi, satu passion, satu mimpi gitu. Sepadan itu seperti itu, seiringan, tidak satu ke sana, satu ke sana. Boleh agamanya sama, tapi belum tentu sepadan. Jadi sepadan itu seiringan, sehati, sejiwa, sepikir, sevisi, semisi, satu langkah, semua menuju kepada tentu hal-hal yang baik. Intinya selalu beriringan dan selalu mendukung. Itu yang disebut sepadan. Semoga Rosa puas dengan jawaban ini. Kalau tidak puas ya nanti kita akan tanya Tuhan lagi. Pertanyaan berikutnya dari hashtag Aaron Akson. Bagaimana bisa move on dari orang yang sudah dicintai namun sudah berakhir dan masih terus teringat? Dari Akson. Aksen. Oke, kamu mau jawab? Bagaimana supaya move on dari orang yang kita cintai padahal sudah berakhir? Sebenarnya di masa pertemanan ya atau pacaran yang disebut, pasti ada kemungkinan akan putus kalau nggak sejalan. Gini, di masa hubungan itu pasti ada yang namanya masalah. Tapi kalau udah masalahnya udah prinsip dan tidak bisa cocok lagi, memang harus lebih baik putus sebelum menikah ya. Nah, gimana caranya bisa move on nih? Lagi cinta-cintanya nih ya Pak, saya nih, terus gagal gitu. Loh, ikhlas aja. Percaya bahwa Tuhan pasti kasih yang terbaik. Jadi harus let it go. Hati kita ini nggak boleh marah, nggak boleh dendam, nggak boleh kecewa.
Kalau memang nggak sejalan, jangan dipaksakan, daripada nanti ujungnya di pernikahannya berantakan. Jadi lebih baik kalau memang sekarang putus tapi masih cinta, berdoa sama Tuhan, Tuhan aku masih cinta nih tapi kami nggak bisa jalan. Saya percaya waktu kamu cari Tuhan, Tuhan akan kasih kedamaian. Lepaskan masa lalu, anggap itu masa lalu, buang jauh-jauh, supaya apa? Waktu Tuhan kasih yang terbaik dengan waktu yang tepat, Anda bisa menemukannya gitu. Jadi harus ikhlas, ikhlasin aja. Hati ini harus lepas dari masa lalu supaya yang baru Tuhan kamu bisa terima gitu. Pak, ada tambahan? Putus cinta itu sebenarnya nggak sakit. Yang sakit itu sudah putus masih cinta. Nah itu yang sakit. Pertanyaan dari Aaron memang tidak gampang untuk dijawab, apalagi untuk dilalui. Tapi seperti kata istri saya, memang harus ikhlas. Kalau ada orang yang meninggalkan dan mengakhiri hubungan, berarti bukan dia yang terbaik dari Tuhan. Karena yang terbaik itu tidak akan meninggalkan dan mengakhiri. Cinta memang tidak harus selalu memiliki. Tetapi kenapa mencintai kalau toh tidak memiliki? Jadi saya percaya orang yang mencintai kalau boleh ujungnya memiliki. Karena cinta itu Tuhan yang bangun. Dan ujungnya pun Tuhan yang bangun. Saya ulangi sekali lagi, putus cinta itu biasa. Tapi sudah putus masih cinta itu sakitnya luar biasa. Tidak gampang. Tapi ikhlaslah, yang terbaik itu pasti datang. Seperti itu sih yang bisa saya jawab. Satu pertanyaan lagi mungkin, biar kita udahi. Pertanyaan dari Yongki Alexander. Yongki Alexander, oke. Apa sih dasar yang bisa buat kita bertahan lama dengan pasangan kita? Apa? Lagi? Yang membuat kita bertahan lama dengan pasangan. Oke, kamu mau jawab? Yang pertama, sebenarnya yang paling harus kita belajar semuanya, anak-anak muda mau menemukan pasangan hidup, adalah langkah awalnya harus benar. Langkah awalnya, waktu kita kenalan sama orang, jangan langsung pacaran, jangan langsung bicara tentang cinta-cintaan. Berkenalan dulu aja, bersahabat dulu aja, berteman dulu aja, berkenalan dulu aja. Jadi waktu masa pacaran sudah mengenal satu dengan yang lain. Yang pertama adalah, kalau menurut saya, gimana supaya pacarannya awet sampai menuju pernikahan kalau bisa. Yang pertama adalah saling percaya. Oke, jadi satu dengan yang lain harus saling percaya. Yang kedua, yang pasti, yang tadi saya udah bilang dari awal, bahwa harus kenal betul pasangan kita gitu. Ya, kalau kamu mau kasih tambahan? Ya, bagaimana supaya pacaran bertahan lama dan bukan hanya pacaran, tapi Sampai married lah, sampai ya. menikah. Ya, tips yang bisa saya berikan kepada Yongki adalah begini. Jatuh cinta itu mudah, tapi membangun cinta itu yang sulit. Di sana ada harga yang harus dibayar. Makanya begini, mencintai seseorang berarti sudah harus siap dengan resiko yang tinggi. Apa itu resiko? Disakiti, dikecewakan. Karena membuat dua karakter, dua sifat jadi satu, itu tidak mudah. Harus ada yang mengalah, harus ada yang terkoyak. Jadi kalau saudara ingin bertahan lama, harus saling mengalah, bukan saling mengalahkan. Harus saling melengkapi, bukan saling menyerang, gitu loh. Jadi kalau si perempuan lagi marah, ya laki-lakinya mereda. Jangan balik marah, yang ada pertengkaran lalu putus. Kalau si laki-laki lagi kesal, si perempuan cobalah untuk jadi pribadi yang lembut. Itu saling melengkapi. Karena begini, cinta bukan untuk mencari kecocokan. Cinta untuk membuat kita cocok, yaitu melengkapi kekurangannya dan dia melengkapi kekurangan kita. Saya yakin kita pasti bisa bertahan lama. Semoga Yongki puas dengan jawaban ini dan menemukan pasangan yang bertahan lama, awet sampai memutih rambut dan sampai tua nanti.
Oh, ada satu lagi pertanyaan. Oke, baik. Oke. Ini pertanyaan penutup ya, karena The last question ya. kita dibatasi oleh waktu. Pertanyaan dari hashtag Karina Susi. Karina Susi. Cinta dan komitmen mana yang lebih penting? Oke, cinta dan komitmen mana yang lebih penting dari Karina Susi? Kamu mau jawab dulu atau? Cinta dan komitmen itu nggak bisa dipisahkan menurut aku ya. Kalau kita cinta ya harus berkomitmen bahwa kita akan mencintai orang tersebut. Dalam cinta ada komitmen, di dalam komitmen pasti ada cinta. Kenapa nggak mungkin dong kita berkomitmen dengan orang yang nggak kita cinta? Ya, jadi menurut saya cinta dan komitmen itu nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Itu sudah menjadi satu kesatuan. Di dalam cinta ada komitmen, di dalam komitmen pasti ada cinta. Itu. Ya, betul, betul. Ya. Cinta dan komitmen itu tidak ada yang penting, tidak ada yang lebih penting. Ya, cinta dan Betul. komitmen itu seperti mata uang, Ya. tidak bisa dipisahkan. Jadi, dua-duanya sangat penting. Orang yang mencintai ya harus Harus komit, komit, orang ya. yang komit ya harus Harus mencintai cinta, gitu. betul. Jadi, Karina Susi jaga dua-duanya, Yes. cinta dan komitmen jangan pisahkan. Kalau orang cinta tapi tidak komit, ya tidak cinta. Ya. Kalau orang komit tapi tidak cinta, ya tidak cinta. Iya. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati saudara. Betul. Ada lagi habis closing Habis baik ya. saudaraku. Terima kasih bagi saudara yang sudah mendengar. Semua menjadi tuntunan bagi hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Salam God bless you. special message. God bless you.